Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pastor Nelson Burini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang keadilan Tuhan. Ada banyak orang yang bertanya-tanya, hidup di dunia ini tidak adil. Bekerja berpuluh-puluh tahun tidak pernah naik jabatan. Gaji naik pun susah. Menikah dengan suami, tetapi suami tidak bisa memberikan contoh yang baik. Punya pemimpin, tetapi pemimpin tidak memiliki integritas yang benar, yang bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Saudara-saudaraku yang terkasih, hidup di dunia ini sepertinya memang tidak adil. Ada banyak anak-anak yang betul-betul kecewa dengan orang tuanya. Orang tuanya tidak berlaku adil. Dia berkata orang tuanya tidak berpihak kepada dia. Ada kakak beradik yang dendam, saling menyakiti oleh karena mendapatkan kasih sayang yang tidak seimbang dari orang tuanya. Ada orang tua yang memilih untuk menyayangi salah satu dari beberapa anaknya saja. Jadi orang tua menerapkan yang namanya pilih kasih. Ada banyak orang yang memiliki usaha yang tidak berhasil. Ada banyak orang yang bangkrut usahanya. Ada banyak orang yang dalam situasi-situasi tertentu selalu bersungut-sungut marah dan protes dan menyalahkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak berpihak kepada hidupnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah memang demikian dunia ini? Sepertinya tidak ada keadilan di dalamnya. Benarkah di dunia ini tidak ada keadilan? Benarkah sama sekali di dunia ini tidak ada keadilan? Saudara-saudaraku yang terkasih, saya mau sampaikan satu hal. Tuhan menciptakan dunia ini, tidak mungkin tidak ada keadilan. Tuhan menciptakan dunia ini dengan konsep keadilan. Apa bentuk konsep keadilan yang Tuhan terapkan dalam penciptaan dunia ini? Salah satunya, saudaraku yang terkasih, kalau kita perhatikan pohon yang tertanam di tanah, dia harus bertumbuh ketika dia menyerap air dari dalam tanah. Di mana bukti keadilannya? Tanah disediakan, benih ditanamkan, bertumbuhlah pohon itu. Tanah disediakan, benih ditanamkan, bertumbuh pohon itu oleh karena ada air juga di dalam tanah itu. Bukankah Tuhan adil? Sebelum dia menumbuhkan pohon, dia menyediakan tanah dan air. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita bicara keadilan Tuhan, maka kita harus mengakui bahwa di dunia ini ada keadilan. Tetapi mungkin saudara berkata, Pak, pemerintah bangsa kita ini, negara kita ada banyak yang menerapkan aturan-aturan dalam negara dengan tidak adil. Aturan-aturan undang-undang dengan tidak adil. Memperhatikan rakyat hanya sebagian saja. Memperhatikan berdasarkan suku. Memperhatikan berdasarkan agama dan lain sebagainya. Mungkin kalau ada orang berkata demikian, perhatikan saya. Kalaupun itu terjadi, bukan berarti tidak ada keadilan. Saudara-saudara yang terkasih, pandanglah keadilan dari sisi Tuhan. Pandang keadilan dari sisi penciptaan. Pandang keadilan dari hidup saudara sendiri. Di manakah keadilan? Temukanlah keadilan di dalam diri saudara. Bagaimana Anda bisa berkata bahwa Tuhan tidak adil, hidup di dunia tidak adil, sedangkan Anda masih hidup? Saudara, perhatikan saya. Dunia memang kelihatannya tidak ada begitu banyak keadilan yang kita temukan. Tetapi perhatikan saya. Ketika Anda menilai kehidupan ini, Anda memperhatikan situasi-situasi
yang tidak sesuai yang Anda harapkan, maka jangan membuat sebuah statement berkata bahwa dunia tidak adil. Saudaraku, dengarkan apa yang saya sampaikan. Anda boleh berkata dunia tidak adil, tetapi keadilan tidak pernah hilang dari dunia ini. Anda boleh berkata hidup Anda tidak adil, tetapi ingat, keadilan tidak pernah berlalu dari hidup Anda. Anda boleh berkata pemimpin tidak adil, tapi perhatikan, Anda masih dipelihara sampai hari ini. Anda masih dijaga sampai hari ini. Anda mungkin menghakimi, menyalahkan pemimpin tidak adil, tetapi perhatikan saya, KTP saudara masih ada di saku atau di dompet saudara. Saudara kemana-mana urus apapun juga menggunakan KTP, dan ternyata urusan saudara bisa beres. Anda mungkin berkata usaha saudara tidak berkembang, omset saudara tidak berkembang besar, sepertinya tidak ada keadilan. Perhatikan saya, Anda ke kantor atau ke tempat usaha saudara pakai motor, itu pun adil. Anda mungkin berkata hidup ini makan, selalu makan yang biasa-biasa, tiap hari makannya tahu tempe. Orang kaya makannya yang enak-enak di restoran yang mewah-mewah. Sepertinya hidup saudara tidak adil. Perhatikan saya, tempe tahu diolah dengan adil. Ketika masuk ke dalam perut saudara, lambung mengolahnya juga dengan adil. Perhatikan saya, kalau saudara berkata begini, tinggal di kota Jakarta atau di kota-kota atau dimanapun saudara tinggal sekarang, hanya dengan kontrak rumah, tidak pernah punya rumah selama bertahun-tahun. Mungkin Anda berkata hidup tidak adil. Bukankah banyak orang yang tinggal di kolong jembatan? Bukankah banyak orang yang tidak mampu membayar kontrakannya sampai dikejar-kejar oleh pemilik kosnya atau pemilik kontrakannya? Mungkin Anda berkata gaji saudara kecil, bertahun-tahun bekerja di perusahaan atau di kantor, tapi tidak pernah naik-naik. Selama Anda bisa beli motor, bisa cicil motor, bayar bensin untuk ke kantor, dan balik ke rumah dengan selamat, itu juga adalah adil. Anda mungkin berkata pakai baju di badan murahan semuanya, sementara orang kaya banyak yang pakai yang mahal-mahal. Dengarkan saya, kalau Anda tidak kedinginan, Anda tidak telanjang dan memalukan, itu adil. Selama Anda pakai baju, itu adil. Mungkin Anda berkata, orang lain banyak yang miskin, ditelantarkan sama pemerintah. Pemerintah tidak adil. Dengarkan saya, jangan lihat sisi ketidakadilan dari sisi pemerintah. Saudara, ketidakadilan ada di mana-mana. Tetapi perhatikan saya, keadilan juga ada di mana-mana. Hari ini Anda makan, besok Anda makan, itu adil. Saudara, keadilan yang paling real di dunia ini adalah nafas kehidupan. Anda hidup dengan tubuh yang sehat, dan nafas saudara masih keluar masuk lewat mulut atau lewat hidung saudara. Dan ternyata kaki saudara masih bisa bergerak jalan ke depan atau jalan ke sana kemari, kembali ke rumah dengan selamat. Bukankah nafas adalah bukti keadilan Tuhan? Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak pernah lupa untuk menggenapi firman-Nya dengan menyatakan keadilan-Nya. Keadilan Tuhan adalah firman. Maka ketika Dia menegakkan keadilan-Nya dalam hidup kita, maka sebenarnya kita hidup dalam firman-Nya. Maka itu firman Tuhan berkata di dalam Mika 6 ayat yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu,
Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Saudara-saudaraku yang terkasih, terlalu banyak orang yang menyalahkan ini. Menyalahkan itu. Artinya orang itu tidak memiliki kerendahan hati untuk mengakui Tuhan ada di dalam hidupnya. Untuk mengakui keadilan ada di dalam hidupnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin saudara berkata ada pemimpin di kota atau di kabupaten atau di provinsi atau pemimpin di bangsa ini tidak berlaku adil. Perhatikan saya, Tuhan berdaulat atas pemimpin. Entah pemimpin itu jahat menurut pandangan saudara. Dengarkan saya, ada sisi baik dari pemimpin itu sebagai manusia yang Tuhan kendalikan. Ada sisi adil dari pemimpin itu yang Tuhan kendalikan. Jadi ada pemimpin yang memang menurut kita jahat, tetapi bisa dipakai Tuhan untuk melakukan hal yang adil. Jadi tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Anda berkata tidak ada keadilan, perhatikan saya, Anda sendiri yang tidak mengenal keadilan. Firman ini berkata bahwa apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil? Berlaku adil berarti benih keadilan sudah ada di dalam hidup kita. Itu yang tadi saya katakan. Berlaku adil. Berlaku adil, berpikir adil, ya. Dan berbicara adil, menganalisa sesuatu dengan adil. Itu karena keadilan sudah ada di dalam hidup kita. Mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Keadilan Tuhan sudah ada di dalam hidup kita. Jadi kita tidak perlu menuntut keadilan-keadilan begitu banyak dari orang lain, dari pemimpin, dari siapapun yang kita anggap tidak adil. Memang hidup ini kita menuntut keadilan dari orang-orang yang melakukan ketidakadilan. Tetapi perhatikan saya, bahwa Tuhan menilai kita dan Tuhan akan memberikan kepada kita ujian dan juga memberikan kepada kita hasil yang baik, nilai yang baik, karena Dia bersedia memelihara hidup kita dengan adil. Tuhan itu adil. Jangan pernah salahkan Tuhan. Satu alasan pun jangan engkau buat untuk menyalahkan Tuhan dalam kehidupan. Apapun keadaan yang engkau alami, apapun situasi yang sedang engkau jalani, jangan pernah salahkan Tuhan ketika engkau melihat situasimu seperti tidak adil. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah berlaku sesuatu yang tidak adil. Dengarkan saya, engkau berdosa ketika engkau sehat dan Tuhan masih mengizinkan engkau hidup. Itu artinya izin Tuhan berdasarkan keadilannya. Dia adil memberikan engkau hidup. Harusnya kalau Dia adil menyatakan hukumannya, maka ketika engkau berdosa, saat itu juga engkau dihukum mati. Ada banyak orang yang melakukan kejahatan, lalu kemudian divonis, dipenjara dalam masa waktu yang cukup lama, kemudian dibebaskan. Waktu dibebaskan itu bukti keadilan. Waktu dipenjara itu juga adalah keadilan. Menyadari kesalahan itu sama dengan mengakui keadilan Tuhan di dalam hidup kita. Mengaku dosa di hadapan Tuhan sama dengan mengakui Tuhan itu adil, menerima kita apa adanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, keadilan Tuhan yang sangat terbukti adalah mengutus anaknya mati untuk menebus kita dari dosa dan pelanggaran kita, dari hukuman kekal di neraka. Ketika kita berdosa, Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Lalu kemudian Dia bangkit dan mengalahkan maut. Lalu ketika kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Dia memberikan kita jaminan keselamatan di sorga dengan mencatat nama kita di kitab kehidupannya. Dan ketika kita mati atau meninggalkan dunia ini dan kembali ke Kristus, dan ternyata nama kita tercatat di dalam kitab kehidupannya, itu artinya keadilan Tuhan berlaku kekal di dalam hidup saudara. Jangan salahkan Tuhan. Siapapun, jangan salahkan Tuhan dalam keadaan apapun. Karena keadilan Tuhan tidak pernah berlalu dari hidup kita.
selama kehidupan itu masih berlangsung, maka keadilan tetap berlangsung. Keadilan sifatnya kekal. Keadilan tidak pernah berakhir. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan adil. Amin.